Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini ya. Ini adalah channel dimana kita belajar bersama tentang investasi. Pada hal ini membaca ini ya, analisa teknikal, terutama trading ataupun saham dan lain-lain. Trading saham dan apapun itulah. Kebetulan memang saat ini membahas tentang lanjutan yang kemarin, Google yang sempat saya bilang kemarin mau ini apa namanya, chartnya mau berpantul. Nah ini sudah aktif lagi seperti yang kemarin saya bilang, dia turun sampai ke sekitar 168, lalu dia akan mantul ke atas ya, walaupun itu prediksi ya, tapi ternyata harapan kita, prediksi kita itu ini ya, jalan. Nah ini ada dua garis yang saya bentuk dari tren ini, garis untuk dari tren ini, bawah sini ya, bawah sini dari tren ini ke atas ini akan menjadi resisten diagonal kita yang bawah, support diagonal kita yang bawah. Nah ini dia menyentuh di titik ini, lalu dia mantul lah, lalu ini dia naik ke atas. Nah ini di time frame H1 ya, ini masalahnya di sini itu memang ada resisten, di mana resisten ini bisa menghambat pergerakan dari candlestick ini. Jadi kalau semisal resisten ini cukup kuat, dia akan mantul, karena di sini kalau kita lihat, di sini, nah ini ada shadow yang menyentuh ke resisten ini, tapi entah ini adalah pantulan atau dari lalu akan dirusak oleh candle yang setelahnya. Kalau candle setelahnya ini ternyata dia lebih besar keluar ke atas, ada kemungkinan dia menembus resisten ini dan dia akan terus ke atas. Itu akan dibantu lagi, akan diperkuat lagi kalau nanti ada candlestick yang memang sudah benar-benar lepas dari resisten ini, jadi sudah tidak menyentuh sama sekali dari resisten ini. Nah resisten ini nanti jadi support. Nah itu ini ya, analisis selanjutnya ya. Jadi setelah itu, nah masalahnya di atas ini juga ada resisten lagi ya, ada resisten lagi. Nah di daerah sini ini ada resisten. Kalau kita lihat ininya, kalau kita lihat garisnya, ini kurang lebih di sini. Nah kalau kita lihat garisnya, ini adalah resisten. Kalau dia tembus ini ya, tembus garis yang ini, dia di ini akan jadi resisten yang selanjutnya. Tapi masalahnya apakah ini jadi resisten yang kuat atau tidak? Nah ini saya kurang begitu paham. Kalau menurut saya dia malah akan menembus ke atas ini, dia malah akan menembus ke dari resisten ini, dia akan terus naik. Cuman yang jadi masalah adalah ini kan hanya prediksi saja, belum tentu ini juga benar. Kalau memang tembus pun, ya sebenarnya bukan masalah ya. Kalau memang tembus pun, dia nanti akan tetap mengejar garis yang di sini. Kalau sudah menyentuh ke sini, garis yang di atas ini, nah garis yang diagonal ini, resisten yang diagonal ini, ada kemungkinan memang dia akan turun kembali. Karena biasanya kalau mengenai resisten yang miring seperti ini ke atas, dia akan balik arah ke bawah. Nah baliknya itu yang saya belum tahu sampai seberapa, apakah dia kembali lagi ke titik ini ataukah dia malah akan menembus ke atas lagi. Nah jadi seperti itu. Ini adalah garis trend line besarnya ya, dua garis ini ya, atas sama bawah ini ya. Nah ini yang diagonal ini adalah trend line besarnya. Jadi ya itu adalah analisa untuk yang H1 ya. Jadi mungkin kalau H1 nya mungkin cukup seperti ini. Nah tapi kalau M30 kurang lebih biasanya sih sama dengan H1, mirip-mirip. Jadi ya saya tidak perlu menjelaskan terlalu jauh untuk yang M30. Nah jadi seperti ini. Nah bisa dilihat mirip ya, jadi ya kurang lebih seperti inilah. Malah M30 nya terlihat lebih jauh ini naiknya. Tapi kalau saya pribadi, karena ini ada Bollinger Band ya, saya menambahkan Bollinger Band di sini hanya untuk analisa tambahan saja, tidak selalu perlu. Karena dilihat lagi dari Bollinger Band ini, dia menyempit, dan biasanya kalau menyempit ini dia ada kecenderungan nanti akan membuat tren baru. Tapi
Masalahnya saya belum tahu ini adalah tren baru yang naik atau bawah, tapi kalau dilihat dari analisa semuanya keseluruhan sepertinya sih akan membentuk tren yang naik. Tapi candlestick ini adalah candlestick yang dimana patternnya pattern agak susah untuk naik ya, agak mau balik arah. Nah, kemungkinan dia akan mengejar garis bawah ini lagi, lalu dia baru mantul lagi. Itu adalah kemungkinan di M30-nya. Seperti itu. Jadi ya kurang lebih turun lagi dulu untuk setelah itu baru dia naik lagi. Nah, oke, itu untuk yang di M30. Jadi kalau menurut saya dari H1 dan M30 ini ada kemungkinan naik, tapi dari M30-nya sendiri dia akan ada turun sedikit baru naik. Nah, sedangkan di H1-nya kemungkinannya ya naik ya. Tapi ya belum tahu pasti juga karena ini masih baru terbentuk, istilahnya baru terbentuk 2 candle lah di sini, dan satu candle ini juga masih belum selesai. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana dengan time frame lainnya? Nah, kita lihat time frame lainnya, yaitu time frame H4 misalnya. Nah, untuk H4 dia malah ada kecenderungan naik, sama seperti di H1. Seperti itu. Jadi secara keseluruhan garis besarnya untuk H1, H4, M30, untuk M30 mungkin agak sedikit beda ya, karena dia kemungkinan turun dulu baru naik. Tapi kalau dari time frame di atas M30, H1, H4, nah ada kecenderungan untuk naik. Lalu bagaimana dengan D1-nya? Nah, untuk D1 ini kita lihat ya, D1-nya ini sebenarnya ya ini garis diagonal yang dalam waktu 1 hari ini tadi ya, yang sebelumnya kemarin ya, sama 1 hari ini. Nah, ada perkembangan dia akan naik, cuman ini celakanya untuk D1 ini dia ada shadow yang cukup tinggi, ada inverted hammer di sini, dan dia menyentuh di Bollinger Band yang atas ya, bagian atas. Bollinger Band itu fungsinya kalau semisal dia sudah tersentuh di bagian garis yang paling atas, itu biasanya dia akan kembali. Biasanya akan kembali. Nah, tapi kalau hanya menyentuh saja itu biasanya tidak terlalu kuat ya, kecuali kalau dia keluar dari Bollinger Band, baru kemungkinan untuk balik arah itu dia akan lebih besar. Contohnya misalnya ini kok jarang ada yang keluar. Nah, seperti ini nih. Ini ada yang keluar seperti ini, dia balik arah ke atas. Nah, ini juga ini ada yang keluar seperti ini, dia balik arah ke atas, walaupun tidak banyak ya, balik arah terus baru dia turun lagi. Tapi kebanyakan kalau habis keluar dari Bollinger Band itu dia akan balik arah. Nah, seperti ini ada yang keluar, nah ini dia balik arah kembali lagi ke dalam, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih Bollinger Band itu seperti itu ya, itu hanya analisa tambahan saja. Tapi kalau secara analisa keseluruhan, menurut saya ini akan naik, masih akan naik gitu. Nah, lalu mari kita lihat untuk prediksi secara ini ya, secara umum ya, analisis dari orang-orang yang ya bekerja di bidang inilah. Di prediksi forecastnya misalnya nih, forecastnya ada kecenderungan ya agak sedikit berubah ya sebenarnya ya. Kemarin kan sempat sebelumnya ada tidak ada yang bagian bawah ini. Nah, ini ada kecenderungan, ada kemungkinan turun tapi tidak banyak, mayoritas tapi akan menyebutkan dia akan naik. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk analisis fundamental ya, karena saya kurang begitu expert dalam fundamental, jadi saya tidak akan mendalami lebih lanjut lagi. Nah, bagaimana dengan teknikalnya? Ini teknikal ya, sama seperti yang kita lakukan di video ini. Tapi teknikalnya sendiri dia mengatakan bahwa ini adalah strong buy. Dari moving average-nya juga strong buy. Lalu dari oscillatorsnya ya sebenarnya ada ya, ini ya, dia netral. Jadi untuk rangkumannya dia adalah buy tinggi ya, cukup buy-nya ini cukup disarankan untuk buy. Jadi seperti itu. Oke, itu saja, cukup antara D1, H4, H1 dan M30.
Secara analisa, kalau saya pribadi mengatakan ini buy. Mungkin kalau buy sekarang pun juga agak sedikit telat ya, karena sebenarnya saya sudah transaksi dari hari-hari sebelumnya dan ini masih berjalan sampai sekarang. Jadi seperti itu. Kalau dilihat-lihat lagi ya mungkin terserah kalian. Kalau memang mungkin kalian ada ini ya analisa lain, boleh sharing di kolom komentar, atau mungkin ada pendapat atau kalian yang ahli fundamental, kalian boleh sharing di kolom komentar. Jadi seperti itu. Oke, itu saja. Nah, ini dari M30 kelihatan sudah mulai agak turun sedikit. Apakah dia akan mengejar ke titik bawah ataukah malah dia akan naik lagi? Ya, mari kita lihat beberapa jam ke depan ya. Saya akan membuat videonya lagi setelah chart ini analisa ini selesai. Itu chart ini berjalan beberapa jam ke depan. Oke, itu saja. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Jika kalian ada tambahan mungkin boleh di-share di kolom komentar, dan juga kalau mungkin ada analisa lain atau mungkin kalian ada pertimbangan lain, silakan juga share di kolom komentar. Ada yang kurang juga silakan tambahkan di kolom komentar. Oke, itu saja. Terima kasih sudah mau menonton. Ya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.